Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur karena belajar kembali firman Tuhan yang akan mendorong dan memotivasi kita tentu saja menjadi berkat bagi kehidupan rohani kita. Tetap kita belajar memakai sistem 365 hari yang mengubahkan dengan cara OIA. Dan hari ini kita sampai dalam pembacaan kita Efesus pasal 1, saya akan membaca di perikop pertama ayat 3 sampai 14, tetapi saya hanya baca ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Mari kita menyimak bersama-sama Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan. Efesus 1 ayat 3 sampai 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu berkat orang pilihan. Mari kita akan tetap belajar dengan memakai sistem atau cara OIA. Ya. Observasi penulis surat Efesus adalah Rasul Paulus. Tujuan surat tentu saja kepada jemaat yang ada di Efesus, di mana peristiwa penulisan surat Efesus ini kemungkinan adalah pada saat Paulus sementara ada di dalam penjara karena pemberitaan Injil, ya. Itu tertulis di dalam pasal yang ketiga ayat 1 ya dalam surat Efesus. Interpretasi kita akan sama-sama pelajari, ya. Paulus dalam pembacaan di surat Efesus 1 ini mengawali suratnya dengan kata pujian, dengan kata ucapan syukur, ya. Orang yang memuji, orang yang bersyukur kepada Tuhan tentu saja itu ada alasannya, ya Bapak Ibu. Sama seperti kalau waktu Bapak Ibu berdoa atau waktu Bapak Ibu menyaksikan kemurahan Tuhan, ya, memberikan pujian kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, itu pasti ada alasannya. Sama bagaimanakah Rasul Paulus mengawali surat daripada Efesus ini, dia memberikan pujian, memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Atas apa? Ya, Paulus mengucap syukur atas segala keuntungan besar dan berharga yang dinikmati melalui Yesus Kristus. Dan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini supaya bagi pembaca mereka juga dapat mengerti, mereka juga dapat meneladani bahwa segala sesuatu yang sudah kita terima itu patut kita kembalikan dengan memberikan pujian dan juga ucapan syukur kepada Tuhan, ya. Secara umum kalau kita belajar di sini, Paulus memuji Allah untuk segala berkat rohani yang sudah ia terima. Tertulis di ayat yang ketiga. Mari kita akan sama-sama belajar berkat rohani apa yang dimaksud, yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan itu juga menjadi berkat bagi kita orang-orang pilihan Allah, ya. Yang pertama, berkat rohani orang pilihan. Siapa, ya? Dipilih untuk menjadi anaknya. Kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Dipilih berarti khusus. Kita dipilih berarti sudah ditentukan dari semula bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang akan dibawa untuk mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus, mengenal Dia sebagai Tuhan, maka itu adalah kasih karunia Tuhan yang memilih saudara, Tuhan yang memilih saya untuk menjadi anak-anaknya, dipilih menjadi anak-anaknya Bapa. Kalau kita dipilih, kita diangkat menjadi anaknya, maka kita tahu Bapak Ibu, kalau menjadi anak berarti segala
hak atau warisan itu akan menjadi hak kita sebagai seorang anak. Seorang bapak pasti akan memberikan warisannya kepada anaknya, bukan anak tetangga ya Bapak Ibu, tapi kepada anaknya. Kita diangkat menjadi anak Bapa, anak Allah, maka kita juga akan terima janji atau memiliki hak sebagai seorang anak, yaitu berkat-berkat sorgawi. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dipilih bukan seperti kita, Tuhan itu memilih seperti disortir gitu ya. Oh ini gak bagus, ini yang bagus. Bukan itu ya Bapak Ibu maksudnya. Kita dipilih ini adalah merupakan kasih karunia di mana Tuhan itu membawa kita. Tergantung kita juga waktu ada panggilan. Mungkin banyak anak-anak Tuhan yang terpanggil menjadi orang percaya, menjadi murid Yesus, itu dengan banyak pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi percayalah bahwa itu bukan suatu kebetulan, tapi itu merupakan cara Allah untuk memilih kita menjadi orang yang mau beriman kepada Yesus dan mengalami keselamatan di dalam Dia. Dipilih supaya kita diambil dari kegelapan menuju kepada terangnya Allah ya. Anak-anak Allah karena kita beriman kepada Yesus Kristus ya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini luar biasa. Apa yang dijanjikan dari firman Tuhan itu adalah perkataan Allah, itu adalah firman Allah. Sebagai anak Allah dikatakan kita berhak menerima janji Allah. Berikutnya, kalau kita yang pertama dipilih, berkat rohani bagi orang pilihan dipilih menjadi anaknya. Yang kedua, kita mendapatkan penebusan, ditebus dan diampuni di ayat yang ke-7. Siapa yang tidak berbahagia Bapak Ibu apabila kesalahannya tidak diperhitungkan, kesalahannya dihapuskan ya, diampuni, bebas dari hukuman dan terima mahkota kekekalan ya. Roma 4 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Disebut berbahagia Bapak Ibu ya. Harusnya manusia berdosa itu menerima penghukuman kekal, kematian kekal. Tetapi orang yang sudah dipilih menjadi anaknya diambil dari kegelapan supaya kita terima terang. Waktu kita beriman karena kita meresponi panggilan Tuhan, maka kita akan menerima janji Tuhan. Disebut sebagai orang yang berbahagia karena dosa kita diampuni, tidak diperhitungkan oleh Tuhan, asalkan apa? Beriman, percaya, menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Dengan jelas Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus anak Allah, itu adalah orang-orang yang meresponi pilihan Allah, dipilih, dipanggil menjadi anaknya, menjadi kepunyaannya. Maka dia menjadi beriman kepada Yesus, dan orang yang beriman itu segalanya akan terima janji Allah itu, yaitu terima kekekalan di dalam Dia. Lalu berikutnya, berkat kita sebagai orang pilihan adalah dipersatukan dengan Kristus di ayat yang ke-10. Maksudnya dipersatukan apa? Kita yang tadinya berdosa, kita terima tidak diperhitungkan dosa kita, kita dihapuskan ya, tidak diperhitungkan kesalahan-kesalahan kita karena sudah tidak diperhitungkan dosa kita, kita mulai diperdamaikan. Bersatu dengan Kristus artinya kita mengalami perdamaian. Melalui iman kita kepada Yesus, kita berdamai dengan Bapa. Kita menjadi satu, ya. Kita bersekutu kembali dengan Allah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Lalu yang terakhir yaitu
diberi Roh Kudus sebagai jaminan. Karena kita masih ada di dunia ini sebelum terima semua janji Allah tentang kekekalan itu ya Bapak Ibu. Maka di ayat yang ke-14 dikatakan jaminan kita sebagai orang percaya akan mengalami, akan menerima semua janji-janji Allah tentang kekekalan dan keselamatan itu. Penebusan yang dikerjakan Yesus sampai kita terima semuanya, Tuhan tuh ngasih meterai ya. Tuhan ngasih jaminan yaitu Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya iman kita tidak mudah digoyahkan, supaya pengiringan kita kepada Yesus terus dikuatkan karena ada Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang memimpin kita sampai kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Selama masih dalam dunia membutuhkan bimbingan Roh Kudus supaya sampai nanti di kekekalan kita terima janji semua yang Dia berikan kepada kita. Jaminan kepastian di dalam Yesus Kristus itu menjadi jaminan bagi kita. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kalau hal-hal yang rohani ini, hal-hal yang kekal ini saja Bapak Ibu, Tuhan dapat berikan dengan gratis kepada kita. Tinggal kita meresponi ya tentang pilihan dan panggilan Tuhan supaya kita menerima janji dari berkat-berkat Tuhan itu. Maka kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan? Hal-hal yang tidak kelihatan ya, kekekalan, kehidupan di masa yang akan datang, Tuhan menjamin, apalagi hal-hal dunia. Aplikasinya, jangan tinggalkan iman kepada Yesus yang sudah memberikan berkat rohani kepada kita. Kalau berkat rohani saja Dia berikan kepada kita, berkat-berkat jasmani itu bukan hal yang sulit bagi Allah. Kalau berkat rohani Yesus bisa berikan, berkat jasmani pasti juga Tuhan akan sediakan. Pegang janji Allah dan tetap percaya bahwa Yesus mampu melakukan segalanya. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah menerima berkat-berkat pilihan, yaitu berkat rohani dan juga berkat jasmani, kalau kita tetap setia dan percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya Bapak Ibu juga diberkati lewat penyampaian firman Tuhan setiap harinya dalam Renungan 79. Apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian karena diberkati lewat firman Tuhan yang kami sampaikan, atau menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita terus berdoa, saling menguatkan, saling mengingatkan, supaya kita terus bersama-sama menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Engkau yang senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu, karena Engkau yang sudah memilih kami, menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadikan kami umat-umat kepunyaan-Mu sendiri. Kami sangat bersyukur Tuhan, hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan, bahwa hidup kami untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan, tunduk akan firman Tuhan, berpegang teguh akan iman kami kepada Engkau, karena kami percaya setiap janji dari firman-Mu itu akan Engkau berikan kepada kami yang setia sampai Engkau menjemput kami di kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu, keluarga GPDI LCD Magelang, supaya kami mencintai firman-Mu setiap hari. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada kami dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kami bersyukur Tuhan, terima firman-Mu ini dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin.